Radio Republik Indonesia Sintang, RRI, menyampaikan Buletin Sepekan. Berbagai informasi pekan ini kami rangkai dalam Buletin Sepekan. Inilah Buletin Sepekan Radio Republik Indonesia Sintang edisi Minggu tanggal 13 April 2025, disampaikan Yosta Nerilsari dan Dian Beni Yuda. Kami menghimpun berbagai isu aktual yang terjadi di Kabupaten Sintang, Sekadau, dan Kapuas Hulu dalam kurun waktu sepekan ini. Buletin Sepekan minggu ini kami awali dengan informasi, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disdukcapil Kabupaten Sintang melakukan kegiatan jemput bola pembuatan akte kelahiran, kartu tanda penduduk, dan administrasi kependudukan lainnya ke desa yang masih banyak belum memiliki akte kelahiran. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang, Agus Jam, mengatakan tahun ini memberikan pelayanan jemput bola ke beberapa tempat berdasarkan anggaran yang ada. Layanan jemput sebelumnya sudah dilakukan pemetaan dari 14 kecamatan di Kabupaten Sintang. Sedangkan untuk pelayanan pembuatan KTP, selain di Disdukcapil Sintang, alat untuk pembuatan KTP juga ada di kantor Camat Dedai dan Binjai. Dua kecamatan ini dipilih karena berdasarkan survei untuk jaringan dan listrik tidak ada gangguan. Listrik tentunya harus 24 jam, kecamatan lainnya juga akan diupayakan ada pelayanan perekaman KTP, terlebih kecamatan yang jauh dari pusat kabupaten dengan syarat jaringan listrik dan petugas dari kecamatan tersebut telah siap. Jadi untuk 2025 ini kita programnya memang salah satunya jemput bola ya. Bukan hanya akta kelahiran, termasuk KTP dan lain-lain ya. Nah, jadi bidang duk dan bidang capil. Tetapi tentunya kita menyesuaikan dengan anggaran yang ada. Jadi untuk tahun ini mungkin kita ada di beberapa tempat yang tidak begitu jauh, tapi kita berupaya sudah melakukan membuat telah staf ini untuk mendapatkan biaya untuk jemput bola ke desa-desa atau ke kecamatan yang masih banyak belum mempunyai akte kelahiran. Informasi selanjutnya pendengar, pasca Idul Fitri 1446 Hijriah, harga sawi manis di pasar modern Kapuas Raya Sintang naik signifikan. Laporan selengkapnya disampaikan Suryatini. Pasca Idul Fitri 1446 Hijriah, harga sawi manis di pasar modern Kapuas Raya Sintang naik signifikan dari harga Rp15 sampai dengan Rp16.000 per kilogram, bahkan pernah Rp8.000 per kilogram, kini mencapai Rp30 sampai dengan Rp35.000 per kilogram, sedangkan jenis sayuran lainnya relatif stabil. Salah seorang pedagang sayur di Pasar Raya Sintang, Eli, mengatakan terjadi kenaikan harga pasca Idul Fitri sehingga tidak bisa stok jualan dalam jumlah banyak, namun ia bersyukur setiap harinya masih mampu dengan penghasilan Rp300 sampai Rp400.000 per hari. Sawi lain-lainnya belum. Berapa hari udah naik nih, Kak? Ini nggak tahu lah, soalnya saya ini baru belanja, baru hari ini baru turun lagi. Hal yang sama disampaikan Mardiana. H+5 Idul Fitri harga sawi manis mulai turun, sempat di harga Rp40.000 per kilogram dan hari ini berkisar antara Rp30 sampai Rp35.000 per kilogram. Harga bumbu seperti serai Rp15.000 per kilogram, temulawak Rp20.000 per kilogram, jahe Rp50.000 per kilogram, kunyit Rp20.000 per kilogram, jengkol Rp18.000 per kilogram, buncis Rp30.000 per kilogram, dan cabai masih di harga Rp100.000 per kilogram. Rp40.000 per kilogram. Sekarang udah mulai dari Rp30, Rp35 paling mahal ecer. Iya. Sebelum Lebaran malah belasan ribu dia. Mulai naiknya pasca Lebaran? Dari hari H. Sebelum hari H malah, satu hari sebelum hari H-nya udah mulai naik. Harga cabai hijau Rp80.000 per kilogram, cabai merah Rp100.000 per kilogram, cabai keriting Rp40.000 per kilogram, tomat Rp18.000 per kilogram, terong Rp16.000 per kilogram, gambas Rp15.000 per kilogram, labu air Rp16.000 per kilogram, timun Rp12.000 per kilogram. Suryatini melaporkan. Mencegah penyebaran sampah di kawasan wisata, Resor Baning Kelam, Seksi Konservasi Wilayah 2 Sintang, BKSDA Kalimantan Barat, melakukan pengawasan ketat terhadap keluar masuk sampah ke area Taman Wisata Alam Gunung Kelam. Laporan selengkapnya disampaikan Yosta Neri.
Mencegah penyebaran sampah di kawasan wisata, Resort Baning Kelam Seksi Konservasi Wilayah 2 Sintang, BKSDA Kalimantan Barat, melakukan pengawasan ketat terhadap keluar masuk sampah ke area Taman Wisata Alam TWA Gunung Kelam. Kepala Resort Baning Kelam Sintang, Victor Roy Falmando menjelaskan, wisatawan yang berkunjung ke TWA Gunung Kelam wajib menjaga kebersihan karena pihaknya menerapkan standar operasional prosedur SOP dalam menjaga keluar masuk sampah. Ia mengatakan setelah pengunjung membayar tiket masuk, pihaknya melakukan pendataan terhadap barang bawaan pengunjung yang berpotensi sampah seperti botol, cup, dan snack atau bungkus plastik. Menurutnya, barang bawaan yang telah didata tersebut akan dilakukan pemeriksaan ulang saat wisatawan keluar kawasan wisata untuk memastikan jumlah sampah apakah sesuai dengan pendataan saat masuk. Itu sebelum masuk, selain membeli tiket, petugas juga ada mencatat nih barang bawaan yang berpotensi sampah. Jadi per orang atau per kelompok untuk masuk di wisata ini kita catat dulu barang bawaan yang potensi sampah. Nanti mereka silahkan masuk. Turunnya nanti dicek kembali dengan melihat nomor regis tiket. Nanti kita cek apakah udah sesuai barang bawaan yang potensi sampah ini tadi jumlahnya sama dengan saat dicatat. Jika sama, oke, kita biarkan turun, tapi kalau belum, kita minta mereka yang bersangkutan naik kembali untuk mencari sampah tersebut. Victor mengatakan petugas juga rutin melaksanakan patroli di area wisata untuk memastikan tidak ada sampah yang dibuang sembarang tempat, sekaligus mengedukasi masyarakat agar membuang sampah pada tempatnya. Ia menambahkan setiap hari, khususnya hari libur, personil Resort Kelam Sintang juga rutin melaksanakan kerja bakti membersihkan kawasan TWA Gunung Kelam agar kebersihan dan kelestarian alam tetap terjaga. Yosta Nirlestari melaporkan. Dalam rangka mewujudkan program swasembada pangan, Komandan Kodim 1205 Sintang, Letnan Kolonel Infantri Rangga Bayu Widiarta mengikuti kegiatan panen raya serentak 14 provinsi bersama yang dilaksanakan di lahan pertanian milik kelompok Tani Cahaya Harapan, Desa Kebong, Kecamatan Kelam Permai, Kabupaten Sintang, Senin 7 April 2025. Kegiatan panen raya ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memastikan ketahanan pangan nasional dan mendukung para petani di seluruh Indonesia dalam menghadapi tantangan sektor pertanian. Dikatakan Dandim, kegiatan panen raya ini merupakan momentum penting untuk mendorong dan meningkatkan ketahanan pangan daerah, sekaligus bentuk keseriusan dari seluruh pihak dalam mendukung program strategis nasional di bidang pertanian. Dalam kegiatan ini, petani juga mulai menerapkan penggunaan alat panen modern yang secara signifikan mampu mempercepat dan mempermudah proses panen. Pemerintah Kabupaten Sintang akan segera membenahi infrastruktur jalan di kawasan Pasar Masuka Sintang. Wakil Bupati Sintang, Florensius Roni, mengatakan pihaknya akan segera membuat grand design penataan drainase dan halaman parkir kawasan Pasar Masuka Sintang. Roni menyebut banyak pedagang maupun masyarakat yang mengeluh halaman parkir rusak, becek, dipenuhi kubangan air, dan kondisi ini menyebabkan kawasan Pasar Masuka menjadi kumuh dan perlu segera dibenahi. Sementara itu, Ketua DPRD Sintang, Indra Subekti, memberikan dukungan agar adanya pembenahan kawasan Pasar Masuka Sintang karena sangat berdampak terhadap kenyamanan masyarakat yang berbelanja ke Pasar Masuka Sintang tersebut. Ini tentu kami dari DPRD support ya untuk perbaikan ini semua. Tentu ini kan berdampak ke masyarakat yang berbelanja di Pasar Masuka ini. Terutama tadi kita sudah lihat seperti halaman parkir, tentu perlu ada peningkatan, ada perbaikan. Apalagi saluran-saluran pembuangan itu memang harus diperbaiki. Kelompok Tani Poktan Belawan Dusun Belimbis, Desa Pulau Manak, Kecamatan Embalo-Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu mengalami gagal panen jagung perdana akibat banjir yang merendam sejumlah kecamatan di Kabupaten Kapuas Hulu pada bulan lalu. Kapolsek Embalo-Hulu AKP Rajiman menjelaskan sebelumnya Poktan Belawan siap melaksanakan panen raya jagung perdana, namun karena terendam banjir dalam waktu yang lama, jagung yang siap panen tersebut rusak dan tidak layak jual karena kondisi jagung
yang sudah tumbuh dan penuh lumpur sisa banjir. Menurutnya, hasil panen jagung yang ditanam di luas lahan 2,4 hektar ini diperkirakan mencapai 15 ton karena banjir, jagung yang bisa dipanen hanya sekitar 8 ton, namun tidak layak jual karena keadaan jagung yang sudah tumbuh dan basah, sedangkan syarat dari pembeli agar jagung memiliki nilai jual tinggi, kadar air harus di bawah 15%. Dampak banjir seperti ini, kerugian daripada Poktan Belawan ini kurang lebih 7 ton tidak bisa kita manfaatkan. Sehingga sekitar 8 tonan lah yang kita manfaatkan. Dan sekarang ini kita sama-sama jagung yang udah roboh ini kita ambil bersama-sama sehingga masih bisa kita manfaatkan untuk kepentingan yang lain. Kalau memang ini dijual, sudah tidak ada nilai jualnya karena sebagian sudah tumbuh. Jadi menurut daripada penampung jagung yang udah MUU bahwa jagung itu harus kering minimal 15% dari debit airnya karena udah terganggu oleh alam. Jadi kita sama-sama ya merasa sedih lah atas musibah ini. Namun kita tetap semangat. Pemkab Sintang terus berupaya mengantisipasi penyebaran penyakit mulut dan kaki atau PMK pada hewan ternak besar dan di tahun 2025 ini capaian vaksinasi PMK sudah mencapai 725 ekor. Laporan selengkapnya disampaikan Danindra Sita. Pemerintah Kabupaten Sintang melalui Dinas Pertanian dan Perkebunan terus memantau dan memastikan kesehatan hewan ternak, termasuk dalam upaya mengantisipasi penyebaran penyakit mulut dan kuku atau PMK pada hewan ternak besar. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang Eka Dahliana mengatakan, saat ini pihaknya sedang melaksanakan program vaksinasi PMK yang merupakan program dari pemerintah pusat. Eka menjelaskan, realisasi vaksinasi telah dilakukan secara bertahap mulai dari bulan Januari 2025 dengan total ternak yang sudah divaksinasi sebanyak 725 ekor. Disampaikannya, pada bulan Januari 2025 pihaknya telah melaksanakan vaksinasi PMK kepada 325 ekor. Sedangkan pada bulan Februari 2025 pihaknya telah melaksanakan vaksinasi PMK kepada 400 ekor ternak. Eka menuturkan, atas capaian vaksinasi PMK tersebut, Kabupaten Sintang termasuk sebagai penyelenggara tercepat dalam penyelesaian pelaksanaan vaksinasi PMK. Kita sekarang sedang melakukan program yang dilakukan oleh pusat. Kita untuk Kabupaten Sintang sendiri kita mendapatkan 2.500 dosis untuk vaksinasi PMK. Ya, untuk target di bulan Januari kita sudah melaksanakan kurang lebih 325 dosis. Februari kita mendapat 400 dosis. Jadi total yang sudah kita laksanakan kurang lebih 725 ekor. Alhamdulillah Sintang termasuk ranking pertama dalam penyelesaian vaksinasi PMK ini. Lebih lanjut, ia juga menegaskan komitmen pemerintah Kabupaten Sintang untuk terus melakukan pemantauan dan juga edukasi kepada para peternak agar kedepannya kesehatan hewan ternak dapat tetap terjaga serta dapat terhindar dari ancaman penyakit menular seperti PMK. Danindra Sita melaporkan. Informasi dari Kabupaten Kapuas Hulu pendengar, hari pertama masuk kerja pasca libur Idul Fitri 1446 Hijriah, Wakil Bupati Kapuas Hulu Sukardi didampingi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Mozaini dan Kepala BKPSDM Kabupaten Kapuas Hulu melaksanakan inspeksi mendadak sidak ke sejumlah organisasi perangkat daerah OPD yang memberikan pelayanan publik di lingkungan pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu. Wabub menjelaskan sidak ini bertujuan untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan optimal serta menegakkan kedisiplinan aparatur sipil negara ASN di lingkungan pemerintah daerah. Ia menambahkan sidak tersebut juga merupakan salah satu bentuk perhatian dan evaluasi langsung terhadap kinerja OPD pelayanan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disdukcapil Kabupaten Kapuas Hulu memberikan pelayanan publik yang inklusif dengan menggelar kegiatan perekaman kartu tanda penduduk elektronik atau KTPL jemput bola bagi warga berkebutuhan khusus di Kecamatan Putusibo Selatan. Kepala Disdukcapil Kabupaten Kapuas Hulu Usmandi menjelaskan, kegiatan ini dilakukan untuk memastikan setiap warga negara termasuk penyandang disabilitas dapat terlayani dengan baik dalam proses administrasi kependudukan, terutama dalam perekaman data KTP elektronik. Ia mengatakan hal tersebut sangat penting mengingat KTP elektronik merupakan salah satu syarat utama untuk berbagai kepentingan administratif, mulai dari pemilu hingga akses terhadap berbagai layanan publik.
Menurutnya, kegiatan jemput bola ini bertujuan untuk mempermudah warga dengan kebutuhan khusus yang mungkin kesulitan datang ke kantor Disduk Capil atau ke tempat perekaman KTP elektronik lainnya. Jadi ketika kita pelayanan, nanti kan kita sisihkan waktu ketika ada pihak keluarga yang ingin atau melayani disabilitas ini kan, komunikasi dulu dengan petugas kita di lapangan. Nanti di sela-sela jeda nanti kita yang datang langsung di beberapa kecamatan yang disabilitas ODGJ itu kita layani asal dan keluarga kan. Kalau kita tiba-tiba langsung masuk situ keluarga nanti tidak terima kan susah juga kan. Berarti harus ada laporan dari keluarga ke desa gitu ya Pak ya? Boleh ke desa, boleh langsung ke kita boleh. Karena di sini pun kami biasa juga ngerekam orang sakit di rumah sakit, kemudian datang ke rumah. Asal ada permintaan kami akan bagi petugas gitu. Bupati Sintang secara resmi membuka seleksi calon Paskibraka dan Duta Pancasila Kabupaten Sintang tahun 2025. Laporan selengkapnya disampaikan Dian Beniuda. Kabupaten Sintang membuka seleksi calon Paskibraka Duta Pancasila tahun 2025. Pembukaan dilakukan secara resmi oleh Bupati Sintang, Gregorius Herculanus Bala, di pendopo Rumah Jabatan Bupati Sintang pada Kamis 10 April 2025. Mengangkat tema kaderisasi calon pemimpin bangsa yang berkarakter Pancasila, Bupati membuka kegiatan tersebut dengan pemasangan tanda peserta kepada 2 orang perwakilan pelajar dan dihadiri oleh Forkopimda, pimpinan OPD, kepala sekolah, ormas, dan 256 orang pelajar yang mengikuti seleksi. Bupati Sintang berpesan agar tim seleksi untuk menjaga integritas masing-masing, karena siapapun yang lolos ditentukan oleh kualitas peserta itu sendiri. Bupati Sintang berpesan agar tim seleksi untuk tidak menjadi pendosa. Artinya yang seharusnya tidak lolos justru dipaksa lolos dan yang seharusnya lolos malah tidak diloloskan. Ia meminta kejujuran harus dimulai dari kita yang sudah dewasa, orang tua dan pejabat. Menurut Bupati, itulah warisan yang bisa kita berikan kepada anak-anak kita. Yang tidak lulus jangan kecewa. Kalian yang tidak lulus, kalau pulang ke sekolah, kalau kawan nanya, ngapa tidak lulus? Aku bukan jelek, tapi ada kawan yang lebih baik daripada saya. Kepada para peserta, Bupati juga berpesan bahwa dari jumlah yang ikut, tentu dengan sendirinya tidak bisa semuanya lolos. Untuk itu, para peserta yang tidak lolos tidak perlu kecewa. Kepada peserta yang lolos, Bupati mengucapkan selamat dan untuk yang tidak lolos untuk tidak kecewa. Ia juga memberikan perhatian lebih untuk peserta yang datang dari desa untuk mengikuti seleksi ini. Ia mengatakan bahwa para peserta yang datang dari desa adalah sudah luar biasa dan jangan pesimis dengan yang berasal dari kota. Bupati juga mengatakan dirinya menyambut baik animo pelajar yang mendaftarkan diri di Paskibraka Kabupaten Sintang tahun ini, dan tentu dengan adanya proses seleksi ini akan membatasi jumlah yang dipercayakan untuk mengibarkan bendera merah putih dan diklat. Oleh karena itu, Bupati meminta yang belum mendapatkan kesempatan untuk tidak kecewa, karena Paskibraka ini juga dibina di sekolah-sekolah, sehingga mental, disiplin, wawasan kebangsaan, dan karakter sudah dimiliki oleh tiap-tiap siswa di sekolah masing-masing dan akan menjadi bekal untuk menjadi generasi pelopor karakter Pancasila. Dian Beniuda melaporkan. Dinas Perindustrian Perdagangan Energi dan Sumber Daya Mineral Disperindak ESDM Provinsi Kalimantan Barat bekerjasama dengan Perum Bulog Cabang Putusibau menggelar operasi pasar di Pasar Dogom Kabupaten Kapuas Hulu. Kepala Perum Bulog Cabang Putusibau, Kartika, menjelaskan, operasi pasar di Kabupaten Kapuas Hulu tersebut dilaksanakan dalam rangka mengendalikan inflasi daerah tahun 2025. Menurutnya, dalam kegiatan tersebut, Bulog Putusibau menyiapkan sebanyak 500 paket sembako, masing-masing paket berisi beras 5 kg, gula pasir 1 kg, dan minyak goreng 1 liter dengan harga Rp90.000 per paket. Dalam rangka pengendalian inflasi daerah tahun 2025, pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melalui Dinas Perdagangan, Perindustrian, Energi dan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Barat mengadakan operasi pasar murah di Pasar Dogom Putusibau. Dalam operasi pasar ini, kami menyediakan sebanyak 500 paket yang terdiri dari beras 5 kg, gula 1 kg, dan minyak goreng 1 liter dengan harga per paket sebesar Rp90.000. Demikian buletin sepekan Radio Republik Indonesia Sintang edisi Minggu 13 April 2025. Penulis naskah Yosta Neri Lestari, teknik rekaman dan editing Ade Ramli, narator Dian Beniuda, dan saya Yosta Neri Lestari mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.